Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arubana Cahaya Putri dengan nomor induk mahasiswa 23 garing 514595 garing SV garing 22387. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai acara ke-8, acara ke-9, praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut dengan judul acara React Native Bottom dan Tab Navigation. Tab Navigation. Oke, pada kesempatan kali ini pembangunan Dark Native terus dilakukan untuk membuat pendekatan yang mempermudah pengembangan lintas platform karena dengan kode yang digunakan secara berulang tanpa perlu penulisan ulang untuk sistem operasi yang berbeda. Pembangunan React Native ini menggunakan prinsip component-based structure di mana setiap elemen antarmuka seperti view, text, image, atau button dikembangkan sebagai unit mandiri yang digunakan kembali atau reusable sehingga proses pembuatan aplikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan terstruktur. Menurut Yul Henry 2022. Pemanfaatan framework ini memiliki keunggulan yang mana memiliki efisiensi waktu dan biaya yang efisien karena namun dapat menghasilkan aplikasi cross-platform yang performanya mendekati aplikasi native. Menurut Malahela, Fatur Rahman, dan Ramadan 2020. Pengaturan antarmuka React Native sendiri menggunakan objek style sheet yang berfungsi serupa dengan CSS pada pengembangan web, di mana setiap elemen dapat diatur menggunakan properti Flexbox untuk menciptakan tata letak yang fleksibel dan responsif. Menurut Wibawa dan Naufal 2023 menjelaskan bahwa React Native memiliki kemampuan integrasi yang baik untuk pusaka pihak ketiga seperti Firebase dan Awesome yang dapat digunakan untuk menambahkan fungsi visual dan logika tambahan pada aplikasi. Penggunaan Awesome sendiri menjadi sangat penting karena icon berperan memperjelas fungsi tombol atau menu sehingga mempermudah penggunaan mengenali fitur dan mempercepat interaksi visual. Di sini dapat dilihat icon-icon tersebut digunakan untuk membantu menjelaskan atau memvisualisasikan pada pilihan tab yang di sini ada Home, Explore, dan Mahasiswa. Icon sendiri memberikan nilai estetika pada aplikasi yang meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience dan memperkuat kesan profesional pada desain antarmuka React Native. Selain pengaturan tampilan, sistem navigasi juga dilakukan untuk pengembangan aplikasi yang mana penerapan bottom tab navigation yang ada di bawah seperti ini, yang terdiri dari Home, Explore, dan Mahasiswa ini, membantu menciptakan struktur aplikasi yang rapi, mudah digunakan karena menu utama ditempatkan di bagian bawah layar. Desain seperti ini digunakan untuk membuat pengguna dapat berpindah halaman dengan cepat tanpa kehilangan konteks penggunaan aplikasi. Integrasi ini semakin kuat dengan penambahan pustaka navigasi bawaan seperti Explore Router atau React Navigation yang memberikan kemudahan dalam mendefinisikan rute, halaman utama, dan halaman lainnya. Atau chill page, yang mana chill page di sini berupa form input yang harusnya bisa diakses dari bottom yang ada di explore di sini. Ini menuju ke form input. Kemudian pendekatan hybrid development basis React Native dapat meminimalisir kompleksitas pengembangan sambil tetap menjaga konsistensi performa dan antarmuka di berbagai perangkat yang menjadikan metode yang efisien untuk pengembangan sistem multi-platform modern. Tahapan pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan em, menggunakan project yang sebelumnya, kemudian menjalankan untuk melihat halaman terakhir, kemudian penambahan halaman form input dan juga mahasiswa. Karena di sini kita membuat halaman baru
yang menggunakan section list di sini. Kemudian pembuatan komponen interaktif menggunakan touchable opacity juga dilakukan untuk menambahkan tombol floating action atau FAB yang mana untuk mengarahkan pengguna ke halaman form input tadi pada halaman explore. Dari FAB tersebut akan dinavigasikan ke form input yang sudah diatur sebelumnya. Pustaka Font Awesome 5 juga diintegrasikan melalui modul Expo Gari Vector Icons untuk menampilkan ikon pada bagian navigasi bottom atau bottom tab dan ikon profil mahasiswa di daftar data yang ada pada di sini. Ini menggunakan icon Font Awesome 5. Kemudian pada tampilan mahasiswa ini dibangun dengan menggunakan komponen section list untuk menampilkan data mahasiswa yang dikelompokkan berdasarkan kelas seperti kelas A, kelas B, kelas C, dan asisten. Terus kemudian pada halaman form input sendiri seperti ini. Ini hitam karena sebentar. Oke, pada halaman form input sendiri di sini terlihat diharapkan form input ini dapat diakses melalui tombol FAB yang ada di halaman Explore. Dan kemudian pengaturan navigasi antar halaman diatur atau bottom tab navigasi melalui file layout.tsx. Kita dapat akses pada explore.tsx. Sorry, sorry di layout.tsx. Ya, di sini. Bottom navigation itu akan diatur pada file ini, yang mana apabila icon diklik atau button navigation diklik itu akan diarahkan ke halaman mana, seperti itu kurang lebih. Em, untuk kendala sendiri belum ada, mungkin masih kesulitan dalam mengatur tampilan atau tata letak dari integrasi komponen-komponennya karena em, stylenya sendiri sudah dibuat terpisah, namun beberapa kali dicoba belum sesuai dengan yang diinginkan. Cuman hingga terakhir ini sudah sesuai dengan mencoba-coba seperti menambahkan position absolute, mengatur ukuran bottom dan right-nya, dan lain-lain. Untuk pada acara ini sendiri menunjukkan bahwa seluruh komponen dan fitur yang dikembangkan sudah berfungsi dan dapat dijalankan dengan baik, yang mana dapat menampilkan data mahasiswa menggunakan section list. Ya, ya, di sini ini sudah dapat menggunakan komponen section list dan sudah disesuaikan dengan isinya. Kemudian memiliki tampilan yang terstruktur dan responsif, di mana setiap kelas memiliki header berwarna merah muda di sini dan berisinya berwarna putih. Ikonnya juga sudah dapat diintegrasikan menggunakan icon Font Awesome 5, yang mana berarti integrasi pustaka telah berhasil dilakukan. Kemudian pada form input sendiri juga sudah berhasil dilakukan. Dapat menambahkan data mahasiswa baru dengan 3 kolom input yang berupa nama, NIM, kemudian dan kelas.
dengan tombol save juga, namun fungsinya sendiri masih belum difungsikan. Pembangunan aplikasi ini diharapkan dapat berjalan seperti fungsional, efisien, dan juga em, memiliki keindahan secara visual, di mana untuk agar pengguna dapat memahami konsep dasar pembuatan komponen, penerapan style responsif, penggunaan pusaka icon, serta penerapannya sistem navigasi multi halaman. React Native sendiri merupakan solusi efektif untuk membangun aplikasi cross-platform karena mendukung modularitas efisien pengembangan, karena memiliki keseragaman pengalaman pengguna di berbagai platform dengan di mana dapat terbentuknya aplikasi React Native dengan berbagai halaman dan berbagai fitur yang dapat diintegrasikan. Mungkin dari saya itu sekian. Terima kasih. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.